Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji hadis Kitab Al-Wafi kita, Syarah Arba'in An-Nawawi, karya Dr. Mustafa Dib Al-Boko dan Dr. Muhyiddin Mistu. InsyaAllah kita akan melanjutkan hadis ke-11. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Min Kitabil Wafi, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, rahimahullah, li Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Boko wa Syekh Dr. Muhyiddin Mistu, wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-Hadis Al-Hadi Asyar, hadis ke-11. Al-akhdhu bil yakin wal bu'lu anis syubhat. Mengambil atau mengerjakan sesuatu yang sudah diyakini, kemudian menjauhi perkara yang syubhat. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, rawahu al-Imam At-Tirmidzi wal Imam An-Nasa'i wa qala al-Imam At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raihanatihi radhiyallahu an, Rasulullah sayang kepadanya, Allah ridho terhadap mereka. Kemudian dia berkata, aku ingat dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragukan kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Menurut Imam Tirmidzi hadis ini hadis hasan sahih. Nah, siapa saja atau di bab apa saja hadis ini diriwayatkan? Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah wa Raqaiq wal Wara', itu di nomor 2520. Kemudian indahu ziyadah fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Nah, dalam hadis Imam At-Tirmidzi ada tambahan matan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i di nomor hadis Imam An-Nasai ini di kitab Al-Ashribah di nomor 327 sampai 328. Kemudian di jilid ke-8 juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya di nomor hadis 1723. Nah, menurut Syekh Ahmad Syakir hadis ini isnaduhu sahih. Nah, sanadnya sahih. Nah, bagaimana kita melihat pentingnya hadis ini dalam Islam? Nah, hadis ini dipandang penting karena mengandung kaidah dalam ajaran agama, kaidah yang besar, kaidah yang sangat agung, karena dia mengatur tentang perkara-perkara yang bisa dikerjakan oleh umat Islam, seorang hamba, orang yang bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sudah diyakini benar. Tentu hal ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh para ulama hukumnya, apakah hukumnya halal atau sunnah atau mubah. Nah, ini perkara yang sudah jelas dikerjakan, boleh dikerjakan. Nah, perkara-perkara yang syubhat atau yang diragukan, nah inilah yang, atau perkara-perkara yang diragukan inilah masuk kepada perkara-perkara syubhat yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Nah, kemudian kita coba kita masuk kepada pembahasan fikih hadis dari hadis ini. Poin yang pertama adalah pembahasan tentang meninggalkan sesuatu yang syubhat. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, sesuatu yang syubhat itu tentu sesuatu yang masih diragukan. Nah, diragukan hukumnya, bagaimana mengerjakannya, apakah dia halal atau haram atau makruh atau lain sebagainya. Nah, ini perkara-perkara yang syubhat. Nah, perkara-perkara syubhat itu dia
ada di beberapa cabang, di beberapa bidang. Mungkin dalam ibadah ada, mungkin dalam muamalah ada, mungkin dalam perkara-perkara munakahat, nikah ada, kemudian dan lain-lain perkara jual beli juga mungkin ada tentang perkara syubhat tersebut. Nah, hal inilah yang perlu dijaga oleh seorang muslim. Nah, untuk menjaga atau menghindari hal-hal yang dia ragukan. Nah, kemudian perkara yang syubhat ini kan mesti kita tinggalkan. Nah, kebalikan dari perkara syubhat itu yang diragukan adalah perkara yang sudah diyakini. Nah, perkara yang sudah diyakini tentu diyakini ada dasar ilmunya. Nah, sesuatu yang sudah ada dasar ilmunya tentu sudah jelas bisa kita lakukan, kita laksanakan. Nah, bahkan perkara yang sudah diyakini kemudian meninggalkan perkara-perkara yang meragukan pada diri kita itu akan mengantarkan kepada tingkat kewaroan pada diri seorang muslim. Nah, waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang diragukan olehnya. Nah, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, akan meningkatkan rasa waro, sifat waro dalam diri manusia atau diri seorang muslim. Nah, yang menjadikan manusia itu yakin adalah hati manusia tersebut. Nah, hati manusia bisa meyakini, bisa melakukan apa yang sudah dia yakini benar, tentu dia mengikuti pendapat para ulama yang sudah berpendapat tentang itu. Orang yang telah mengetahui tentang pendapat seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin mengetahui perkara-perkara fikih, kita tentu merujuk kepada ulama-ulama fikih. Nah, yang paham akan ruang lingkup permasalahan fikih. Nah, ketika ingin mengetahui perkara-perkara dalam ruang lingkup hadis Al-Quran, nah, kita bisa merujuk kepada para ulama-ulama tersebut yang pakar, yang mengetahui, yang paham dalam hal-hal dalam bidang tersebut. Nah, inilah pentingnya untuk bertanya jika tidak tahu, kemudian bertanya kepada orang yang tahu dan sesuai dengan bidangnya. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui perkara tersebut, dasarnya dan hukumnya, maka kita bisa melaksanakannya. Tetapi ketika ragu, maka sebaiknya ditinggalkan. Itu masuk kepada perkara-perkara syubhat. Nah, kemudian di sini ada perkataan para ulama, perkataan dan sikap para ulama terkait hal-hal yang mereka ragukan. Nah, ini ada perkataan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari tentang tentang perkara yang syubhat. Kata sahabat Abi Dzar, tamamut taqwa tarku ba'dul halal khaufan ayyakuna haraman. Kata sahabat Abi Dzar, bagian dari kesempurnaan ketakwaan itu meninggalkan beberapa hal-hal yang halal. Nah, kemudian ditakutkan itu menjurus kepada perkara-perkara yang haram. Nah, saking takutnya sahabat Abi Dzar untuk melakukan hal-hal yang diragukannya, beberapa perkara halal saja ditinggalkan oleh sahabat Abu Dzar. Ya, kita tidak bisa bagaimana tingkat keimanan sahabat pada waktu itu, sangat luar biasa tingkat keimanan para sahabat. Nah, kemudian di sini juga ada perkataan dari sahabat Abi Abdurrahman Al-Umri Az-Zahid. Dia mengatakan, idza kana al-'abdu wara'an taraka ma yuribuhu ila ma la yuribuh. Nah, kata Abi Abdurrahman di sini, kalau misalkan seorang hamba itu waro, bertakwa, dia meninggalkan sesuatu yang dia ragukan, kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak dia ragukan. Nah, itu bagi sikap yang dilakukan, pendapat yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan sifat menjauhi perkara syubhat. Kemudian bagaimana sikap yang pernah dilakukan oleh beberapa orang-orang terdahulu terkait dengan meninggalkan perkara-perkara yang mereka ragukan. Di sini ada beberapa sikap, beberapa
perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama ada sahabat Yazid bin Zari'. Dia memiliki harta warisan di kerajaan yang mana orang tuanya kerja di kerajaan. Nah, di kerajaan, kerja di istana. Dia memiliki harta warisan sebanyak 500.000. Nah, ini tidak disebutkan apakah 500.000 dirham atau 500.000 dinar. Nah, harta warisan yang seharusnya dia miliki hasil dari kerja orang tuanya tidak mau diambil karena ditakutkan kepada bercampurnya harta yang halal dan tidak halal. Ini menurut sahabat Yazid bin Zari yang pernah dia lakukan. Nah, saking menjaga hatinya, menjaga keraguannya. Nah, kemudian terdapat juga sahabat Masur bin Makhromah. Dia mengatakan dia berjualan. Nah, ini sahabatnya berdagang. Itulah kebiasaan para sahabat dahulu. Ada beberapa sahabat yang suka berdagang dan mayoritas sahabat itu berdagang. Nah, di sini banyak berdagang pada saat musim gugur. Nah, ketika sahabat Masur bin Makhromah berdagang pada musim gugur ini, kata dia tidak ingin mengambil untung yang banyak dari kaum muslimin. Nah, artinya dia menjual makanan tersebut ya standar saja, tidak ingin mengambil untung yang banyak karena dikhawatirkan ada kelebihan, ada mungkin riba atau laba yang melebihi dari takaran yang sudah ditentukan, sehingga dia tidak ingin mengambil keuntungan yang banyak dari hasil penjualannya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana pendapat atau perkataan para ulama tentang meninggalkan sesuatu yang diragukan, kemudian bagaimana sikap yang dilakukan oleh para orang-orang terdahulu, para sahabat untuk meninggalkan sesuatu yang mereka lakukan, itu yang telah mereka lakukan. Kemudian poin yang kedua, ada pembahasan tentang asyak dan yakin itu bertentangan. Nah, perkara yang diragukan, yang ragu, kemudian dengan perkara yang yakin itu sangat bertolak belakang, tidak bisa ditemukan. Nah, karena di sini ada kaidah dalam usul fiqh itu al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, keyakinan itu tidak akan mengubah keraguan, tidak akan menghilangkan keraguan. Nah, di sini adalah kaidah bahwasanya ketika ada suatu keyakinan maka keraguan itu akan hilang. Nah, la yazulu bisyak. Nah, itu tidak hilang keraguan. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Nah, jadi jika keyakinan itu sudah ada, maka keraguan itu keraguan tidak akan menghilangkan keyakinan. Nah, intinya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh saat kita sedang berwudu, kita sudah berwudu, kemudian kita berada di masjid, ingin menunggu waktu sholat, kemudian kita merasa perut kita berbunyi, kemudian kita ragu apakah wudu kita sudah batal atau belum. Maka ketika kita tidak menemukan atau tidak mencium bau apapun, atau tidak merasakan apapun yang keluar dari lubang darah dari tubuh kita, maka itu tidak membatalkan wudhu kita, maka wudhu kita akan tetap sah karena kita yakin kita telah melaksanakan wudhu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, maksudnya pembahasan berikutnya adalah tentang at-tawaqquf anis syubhat liman istaqamat ahwaluhu. Nah, di sini pembahasan tentang menjauhi syubhat itu, orang yang tidak mendekati perkara syubhat itu tanda-tanda
keistiqomahan pada dirinya. Nah, untuk menjaga keistiqomahan ini perlu keyakinan, perlu meninggalkan sesuatu yang syubhat. Nah, untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat. Nah, di sini ada pembahasan disebutkan, kita coba baca. Nahnu indama nad'u ila tadqiq fi syubhat wa tawaqquf anha innama nad'u man istaqamat ahwaluhu kulluha. Nah, di sini kami menyeru kepada at-tadqiq, sesuatu yang detail dari perkara syubhat itu, kemudian meninggalkannya innama, supaya kami bisa istiqomah pada perkara-perkara yang baik, perkara yang yakin. Wa tasyabahat a'maluhu fit taqwa wal wara wa amma may yakhudu fil muharramat az-zahirah. Maka perkara-perkara syubhat itu, meninggalkan perkara-perkara syubhat itu akan mendekatkan kepada kewaraan, mendekatkan kepada ketakwaan. Nah, barang siapa yang mengerjakannya maka itu akan mengarahkan kepada perkara-perkara yang haram. Nah, kemudian kita coba di sini. Di sini terkait dengan contoh tentang keistiqomahan seseorang, kelihatan istiqomah seseorang karena meninggalkan sesuatu yang syubhat. Ini ada seseorang dari Irak bertanya kepada Nabi SAW. Walidzalika qala Ibnu Umar, yang berbicara adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, yas'aluni andamil ba'udah wa qatalu al-Husain. Dia menanyakan kepada Ibnu Umar, orang Irak tadi, tentang darah nyamuk. Kemudian tentang darah nyamuk, dan mereka telah membunuh Sayyidina Husain. Nah, aku mendengar Sayyidina Nabi SAW, kata Ibnu Umar, khumari hatani minad dunya. Sahabat Sayyidina Husain itu dan Sayyidina Hasan itu merupakan cucu kesayangan Nabi SAW di dunia. Nah, artinya menjaga darah, saking menjaganya sesuatu yang syubhat tadi, darah nyamuk saja itu dikatakan dijaga agar tidak dibunuh. Nah, bagaimana lagi dengan darah Sayyidina Husain? Nah, orang tadi seolah-olah ingin mendapatkan, menyamakan, menganalogikan antara darah nyamuk dan darah Sayyidina Husain. Nah, kata Rasulullah, mereka adalah cucu kesayanganku di dunia. Nah, kemudian ada lagi, wasa'ala rajulun Bashar bin Harith an rajulin lahu zaujatu wa ummuhu ta'muru bi talaqiha. Nah, ini ada lagi sahabat Bashar bin Harith bertanya, dia ingin mentalak istrinya. Nah, di sini dikatakan apabila dia mentalak istrinya, justru dikarenakan alasannya kan itu lebih supaya dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Apabila dia mentalak istrinya kemudian dia mudah untuk berbakti kepada orang tuanya, maka talaklah istrinya. Tetapi apabila ketika mentalak istrinya kemudian justru sebaliknya dia durhaka kepada orang tua, memukul orang tuanya, maka jangan ditalak istrinya. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya sesuatu yang syubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat itu adalah bentuk dari keistiqomahan kita, keistiqomahan orang yang meninggalkan sesuatu yang diragukan tadi. Nah, yang selanjutnya kita lihat, ini pembahasan as-sidqu tuma'ninatun wal kadzibu raibatun. Nah, jujur, tentang perkara jujur dan dosa. Orang yang jujur itu akan mendatangkan ketenangan, tetapi orang yang berdusta, berbohong itu akan mendatangkan kepada keraguan. Nah, di situ.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Nah, kejujuran itu mendatangkan ketenangan, tapi keburukan atau kedustaan, kebohongan itu akan mendatangkan kepada keraguan. Nah, kita lihat saja jika kita berinteraksi atau ingin bertanya kepada orang yang menjawab dengan jawaban yang tidak benar, tidak jujur, maka seolah-olah ada keraguan dalam dirinya. Nah, dia ragu, dia merasa tidak tenang dijawab. Kelihatan cara menjawabnya mungkin berbeda, tapi ketika orang yang jujur, ketika ditanya, maka dia akan mengungkapkan apa adanya. Nah, itulah. Nah, begitu juga kita harus menjaga, kita perlu menjaga diri kita agar terhindar dari sesuatu yang diragukan. Nah, maka sesuatu yang kita sudah anggap yakin, sesuatu yang sudah jelas hukumnya, kemudian sesuatu yang sudah dihukumi oleh para ulama, maka kita bisa mengerjakan hal tersebut. Nah, sebagaimana yang kita bahas dalam perkara ini, agar menenangkan, memberikan ketenangan pada diri kita. Nah, sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan. Kemudian fihi isyaratun ila taharril qaul as-shadiq al-fasl indama yahtajul insan ila jawabi su'al au fatwa mas'alah wa alamatus sidqi ayyat ma'inna bihil qalb. Nah, ini seperti kita bahas tadi. Wa alamatul kadzib antahsula bihi asyukuk fala yaskun al-qalb balahu bal yanfar minhu. Nah, di sini bahwasanya kebohongan atau perbuatan dusta itu akan mendatangkan kepada keraguan. Wa yursyudanal hadis ila annabniya ahkamuna wa umur hayatina alal yakin. Jadi perkara dalam pembahasan hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita selalu mengerjakan kepada pekerjaan yang kita yakini benar. Tentu dasar yakin itu ada ilmunya. Nah, kemudian al halal wal haqu wasidqu tuma'ninatun waridho. Nah, mengerjakan sesuatu yang halal, kemudian sesuatu yang sudah benar, jujur, itu semuanya akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, sesuatu yang halal kemudian yang batil, yang buruk, yang salah, wal kadzib, yang dusta, raibatun. Nah, itu adalah sesuatu yang diragukan. Wal qalaq wa nufur. Nah, dia akan mendatangkan keraguan, dia akan mendatangkan kegelisahan pada diri kita. Maka sebaiknya apa yang disampaikan dalam hadis ini tentang meninggalkan sesuatu yang diragukan, kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak diragukan, supaya kita bisa lebih yakin untuk memperdalam ilmu-ilmu agama sehingga sampai kepada tingkat warok dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam hadis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.